Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita diajak untuk hidup saling menasihati, saling memberi perhatian, kasih dan pertolongan, serta menuntun saudara-saudari kita yang rasanya kelihatan telah menyimpang dari jalan yang baik dan benar. Namun dalam fakta kenyataan sehari-hari, tidak jarang kita justru cepat sekali melihat kesalahan orang lain, lalu mengomentarinya atau bahkan menghakiminya tanpa terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri. Melihat apa, siapa, dan sejauh apa, sedalam apa hidup kita, apakah lebih parah atau lebih baik. Injil hari ini menyampaikan nasihat yang sangat penting dari Yesus. Sebelum menuntun orang lain, periksalah dulu diri sendiri. Jangan sampai kita seperti orang buta yang mencoba menuntun orang buta, karena itu hanya akan membuat kita dan orang lain tersesat. Yesus memberi perumpamaan yang sangat jelas. Sebelum kita mengeluarkan selumbar dari mata orang lain, kita harus lebih dahulu mengeluarkan balok dari mata kita sendiri. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kita sering melihat kesalahan kecil orang lain tetapi menutup mata terhadap dosa atau kelemahan besar yang ada dalam diri kita sendiri. Kita mungkin dengan mudah menilai orang lain kurang aktif di gereja, kurang sopan atau hidupnya tidak baik. Tapi apakah kita sudah memeriksa apakah diri kita sudah sungguh-sungguh setia pada Tuhan dan melakukan seperti yang orang lain lakukan di atas? Apakah kita sudah menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga atau lingkungan, masyarakat, dan gereja kita? Apakah hati kita sudah bersih dari rasa iri hati, amarah, atau kesombongan? Dan masih banyak dosa-dosa lain yang selalu menghantui hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jernih, dengan lurus, dengan benar. Melainkan kita hanya bisa melihat kekurangan orang lain. Yesus tidak melarang kita untuk menegur atau menasihati, tapi ia menekankan bahwa teguran itu harus datang dari hati yang rendah dan bersih. Kita juga perlu memperbaiki diri terlebih dahulu agar tidak menjadi orang yang munafik, yakni orang yang kelihatannya baik dan hidup rohaninya baik, tapi di dalamnya masih penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Ia rindu agar kita mau terus berubah dan bertobat, terus membenahi diri dan hidup dengan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran ini bisa kita terapkan mulai dari hal-hal kecil.
Sebelum menegur anak, pasangan, teman, atau tetangga, mari kita periksa dulu, koreksi dulu, lihat dulu. Apakah aku sudah memberi teladan yang baik? Apakah aku sudah sabar, jujur, dan adil? Daripada sibuk membicarakan kekurangan atau kelemahan, keberdosaan orang, lebih baik kita mendoakannya dan sekaligus memohon kiranya Tuhan menunjukkan jalan pembaharuan pertobatan dalam diri saudara-saudari kita. Dalam komunitas umat beriman, semangat saling membangun dan saling menguatkan harus dimulai dari kerendahan hati, bukan dari rasa diri yang lebih dari yang lain. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita menjadi murid-Nya yang bijaksana, bukan murid yang sok tahu segala hal, bukan juga penuntun yang buta. Dan semoga kita mampu memperbaiki diri terlebih dahulu, supaya saat menasihati sesama atau mengingatkan sesama, kita melakukannya dengan penuh kasih, kejujuran, keteladanan hidup, dan niat yang baik demi keselamatan kita bersama. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melihat diri kami dengan jujur dan rendah hati. Bantulah kami mengenali kelemahan kami agar kami tidak menghakimi sesama dengan sembarangan. Berikanlah kami hati yang penuh kasih dan sabar agar kami dapat menjadi pembawa damai dan penghiburan bagi orang lain. Jadikanlah kami alat kasih-Mu yang rendah hati dan bijaksana. Semoga kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.